Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum banyak terselesaikan. persoalan di bidang pendidikan di Indonesia termasuk di Kabupaten Bangka. Salah satunya dari persoalan tersebut. Saya meminjam kata-kata dari Tan Malaka. Apabila suatu kaum muda dan kaum terpelajar yang merasa dirinya lebih tinggi dan lebih pintar dan tidak mau bekerja sama dengan masyarakat dan melakukan kerja-kerja konkret, maka sebaiknya pendidikan itu tidak ada. Culture is broad. It takes is not yours. Pada tahun 2024 sampai 2025, pendidikan Indonesia sedang mengalami masalah yang sangat krisis integritas. Menurut data survei Indonesia tahun 2024 mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat indeks integritas Indonesia sebesar 69,5%. Oleh karena itu, tergolong masih korektif. Lebih dari itu, 12% sekolah di Indonesia sedang mengalami masalah yang sangat krisis, yaitu korupsi besar-besaran, yaitu penggelapan anggaran, laporan fiktif, dan juga nepotisme. Selain itu, di dunia pendidikan, terutama perguruan tinggi, terdapat kasus korupsi seperti penggelapan dana KIPK ataupun uang kuliah tunggal. Sebelum kita menyelam lebih lanjut mengenai kasus-kasus korupsi di Indonesia, mari kita ketahui dahulu apa itu pendidikan sebenarnya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk membentuk suatu individu dengan kemampuan spiritual, akhlak, budi pekerti, dan kemampuan untuk bermanfaat bagi diri dan orang lain. Di Indonesia, korupsi bukan sekedar kebiasaan, tapi warisan. Sejak zaman Orde Baru, kekuasaan dijadikan alat sebagai berbagi. Tidak hanya berbagi proyek, melainkan berbagi loyalitas. Yang dekat sama pemimpin akan dapat jabatan, yang nurut akan dikasih izin, dan yang nolak akan dapat gunjingan. Hal ini diberi nama politik patronase, di mana politik tidak bergerak untuk tujuan, melainkan untuk hubungan. Oleh karena itu, kita kenal dengan istilah balas budi. Masalahnya, sistem ini tidak pernah tumbang pada saat Orde Baru jatuh. Mereka hanya ganti pakaian, ganti muka, dan ganti partai. Makanya, di zaman sekarang, jika pejabat ditangkap, bukan hal yang mengejutkan, tetapi sejarah yang terulang lagi. Di negeri ini, bantuan datang bukan karena rakyat butuh, melainkan pemilu sudah dekat. Setiap 5 tahun sekali, banyak fenomena yang terjadi secara ajaib. Tiba-tiba, para pejabat menjadi dermawan. Uang diselipkan, beras dibelikan, janji diucapkan. Katanya sih demi rakyat, padahal cuma satu hal, suara. Sejak zaman Orde Baru, pemerintah Indonesia telah menerapkan yang namanya politik belas kasihan, yang awalnya dibungkus dengan proyek sosial dan berubah menjadi bansos atau bantuan sosial. Korupsi, suatu kegiatan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, biasanya bisa berupa suap, nepotisme, dan juga gratifikasi. Di dalam dunia pendidikan, kasus korupsi sangatlah ironis, yang awalnya lembaga menciptakan generasi emas dan generasi yang berintegritas, justru menjerumuskan generasi menuju kecurangan. Oleh karena itu, mari kita dengarkan dampak negatif yang dirasakan oleh kaum terpelajar dan kaum yang mengajar. Bagi para pelajar, itu membuat kami para siswa jadi sangat dirugikan. Fasilitas belajar banyak yang rusak dan tidak diganti. Kegiatan belajar jadi terbatas karena guru kekurangan bahan ngajar, dan pada akhirnya kami sulit mengembangkan kemampuan kami. Padahal masa depan kami bergantung pada kualitas pendidikan yang seharusnya kami terima. Bagi para pelajar, dampak korupsi itu sangat terasa ketika sekolah kekurangan fasilitas penting seperti buku, alat praktek, dan bahkan ruang kelas yang seharusnya layak. Saat dana seharusnya untuk pendidikan malah disalahgunakan. Kami jadi belajar dalam kondisi yang tidak nyaman dan kurang mendapatkan pengalaman belajar yang seharusnya. Jadi, korupsi membuat para pelajar dan siswa merasa tertinggal. Seharusnya banyak
kegiatan dan program yang seharusnya membuat siswa berkembang harus dihentikan dan dikurangi, sehingga membuat para siswa lebih cenderung turun untuk belajar dan motivasi belajar pun menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wida Usmansyah, guru SMA Negeri 1 Geritang, mata pelajaran kimia. Menurut saya, korupsi membuat suasana sekolah menjadi tidak stabil. Program-program penting seperti pengembangan kurikulum, perbaikan ruang kelas, hingga pengadaan bahan ajar sering tertunda atau dibatalkan. Guru jadi kesulitan menyesuaikan proses mengajar dengan kondisi lapangan yang serba kurang, dan ini membuat motivasi mengajar menurun. Pada akhirnya, kualitas pendidikan yang diterima siswa menjadi korban utama dari praktiknya. Ada pelatihan workshop untuk peningkatan kompetensi yang rutin bagi guru, karena anggaran yang digunakan tidak sesuai, jadi berdampak negatif pada perkembangan pembelajaran, bukan hanya pada guru tetapi juga pada siswa-siswi kita. Menurut saya harus memaksimalkan pengeluaran untuk peningkatan kompetensi guru. Lihat ibu pertiwi sedang Sesuai dengan mimpi besar masyarakat Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Korupsi di Indonesia mulai menggerogoti dunia pendidikan. Hal yang paling jelas terlihat adalah infrastruktur yang tidak memadai. Bagaimana kami Ibu perjuangkan kami kami menjadi honor murni yang dihitung Dana pendidikan Indonesia sebesar 20% yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan perbaikan justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Atap sekolah yang seharusnya kokoh menjadi bocor, dinding yang kokoh menjadi retak, dan kelas sempit dan sesak yang harus ditinggali oleh siswa. Bayangkan bagaimana siswa bisa fokus belajar sementara atap dan dinding tidak karuan, dan bagaimana guru bisa mengajar dengan fokus sementara infrastruktur tidak memadai. Dalam 5 tahun terakhir, Indonesia mencatat kasus korupsi yang sangat besar. Menurut Indonesian Corruption Watch, pada tahun 2016 sampai 2021 mencatat kasus korupsi sebanyak 240 kasus. Hal ini menimbulkan kasus dan menimbulkan kerugian yang sangat besar, yaitu sebesar 1,6 triliun rupiah. Di Indonesia, terkhusus pada daerah 3T yang tertinggal, banyak sekali guru yang mempunyai tekad dan semangat yang kuat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Pada kasus korupsi Indonesia membuat dana yang seharusnya dialirkan untuk gaji guru semakin menurun, sehingga tidak cair dan guru kesulitan untuk mendapatkan uang atau pembayaran, sehingga akibatnya guru mencari pekerjaan yang lain dan tidak fokus untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kasus korupsi di Indonesia yang semakin marak. Yang pertama adalah lemahnya pengawasan dan transparansi pada bidang KPK, sehingga membuka peluang bagi mereka untuk melakukan kerjasama, nepotisme, dan korupsi yang semakin besar. Yang kedua adalah rendahnya kesadaran moral dan integritas pada pihak tertentu yang tergabung dalam birokrasi pendidikan, sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak terpuji dan tidak bertanggung jawab. Pajak dari rakyat, pajak dari rakyat, siapa berani memakai? Solusi dari mahasiswa dalam mencegah korupsi pendidikan dapat dilakukan dengan cara memperkuat peran mereka sebagai agents of change. Mahasiswa perlu mendorong transparansi kampus dengan aktif mengawasi penggunaan dana kegiatan UKT dan fasilitas melalui forum-forum dialog, penelitian, dan advokasi. Selain itu, mahasiswa perlu membangun integritas dari diri sendiri dengan menolak praktik kecil yang tidak jujur, misalnya plagiarisme, titip absen, ataupun manipulasi data. Mahasiswa dapat menjadi pengontrol sosial sekaligus menjadi teladan agents of change. Solusi yang dapat saya tawarkan untuk mengatasi korupsi pendidikan di Indonesia adalah electronic legislation budgeting.
atau ELB, yaitu sebuah aplikasi transparansi anggaran yang memungkinkan seluruh proses keluar masuknya dana pendidikan terlihat secara real time oleh semua pihak. Mulai dari pemerintah, sekolah, guru, orang tua, hingga masyarakat umum. Dengan keterbukaan seperti ini, masyarakat dapat langsung mengawasi penggunaan dana, mencegah penyalahgunaan anggaran, dan memastikan bahwa setiap rupiah benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan masuk ke dalam kantong pribadi. Pada akhirnya, kasus korupsi di Indonesia bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, layanan publik, dan masa depan yang lebih baik. Korupsi membuat pembangunan berjalan dengan lambat, kepercayaan publik menurun, dan kualitas hidup masyarakat pun terhambat. Karena itu, pemberantasan korupsi harus menjadi tanggung jawab bersama-sama, mulai dari pemerintah, lembaga hukum, hingga masyarakat yang berani mengawasi dan bersuara. Hanya dengan itu, integritas dan transparansi, kita bisa mendukung perubahan yang nyata bagi Indonesia. Together we can build a future where integrity is stronger than corruption.